Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat tata cara penulisan ijazah SD untuk SDLB Kurikulum 2013 dan SDLB Kurikulum Merdeka. Kalau di video sebelumnya kita sudah melihat penulisan ijazah untuk Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, dan SPK untuk jenjang SD. Untuk jenjang SD reguler, sekarang di video kali ini kita akan melihat ini berdasarkan aturan terbaru, aturan dari Badan Standar Kurikulum. Ini Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini nomor 10 tahun 2024. Sekarang kita lihat dulu untuk ini SDLB Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Sama untuk nomor 1 di jenjang SD, SD yang umum ya. Jadi nomor 1 ini adalah ditulis nama satuan pendidikan sesuai dengan nomenklatur masing-masing satuan pendidikan. Kemudian ini nomor 2 diisi NPSN sekolah. Kemudian nomor 3 diisi dengan kabupaten atau kota tanpa mencoret kabupaten kotanya. Ini cara penulisannya bisa dilihat ini untuk ya. Jadi ini cara penulisannya. Jadi merujuk pada ketentuan perundang-undangan mengenai kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau. Ini contoh penulisan untuk kota Bekasi, ditulis Bekasi saja di sini. Kemudian yang berikut untuk provinsi, yang nomor 4, diingat yang tadi diisi dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri. Sementara untuk ijazah luar negeri diisi dengan nama negara. Oke, diisi dengan nama negara untuk ijazah luar negeri. Ini untuk sekolah Indonesia luar negeri. Kemudian ini nama. Nomor 5 ini diperhatikan juknisnya untuk nama peserta didik. Diisi dengan nama peserta didik menggunakan huruf kapital seluruhnya. Dan nama itu harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran, atau pada data dapodik, atau ijazah yang diperoleh di jenjang sebelumnya. Ini contoh namanya. Full huruf kapital untuk nama. Kemudian untuk yang nomor 6, tempat dan tanggal lahir. Tempat dan tanggal lahir ini diisi, tempat tanggal lahir ini harus sama dengan yang tercantum pada akta kelahiran, di data dapodik, atau di ijazah yang diperoleh dari sekolah jenjang sebelumnya. Ini contoh. Kota Bekasi 17 Januari 2007, cara penulisannya juga seperti ini. Bulannya ditulis dengan bulan huruf. Kemudian nomor induk siswa dan nomor induk siswa nasional. Untuk nomor induk siswa ini ditulis berdasarkan nomor induk siswa di sekolah masing-masing yang tertulis di buku induk. Untuk Nisan, nomor induk siswa nasional ini adalah nomor induk khusus. Ini terdiri dari 10 angka. Nisan ini ditetapkan secara unik dan terstandar oleh Kemendikbudristek. Ini dipakai mulai jenjang awal anak-anak sekolah sampai di SMA, dan biasanya juga digunakan ketika mereka sudah masuk di perguruan tinggi. Kemudian nomor 10 untuk jenis kekhususan. Nomor 10, angka 10 khusus untuk ijazah sekolah luar biasa SDLB diisi dengan jenis kekhususan peserta didik yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, kesulitan belajar spesifik, lamban belajar, hambatan fisik, autis, dan hambatan majemuk. Silahkan dipilih kekhususan masing-masing peserta didik. Kemudian nomor 11, ini diisi dengan nama sekolah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur sekolahnya. Kemudian nomor 12 ini nomor surat keputusan kelulusan dari kepala sekolah terkait penetapan kelulusan peserta didik. Kemudian untuk nomor 13 diisi dengan nama kabupaten atau kota tempat ijazah diterbitkan, lengkap dengan kedudukan satuan pendidikan. Untuk ijazah ini kabupaten kota untuk ijazah dalam negeri, dan nama wilayah kedudukan sekolah untuk ijazah luar negeri, bukan negaranya. Contoh untuk kabupaten, kabupaten itu bisa disingkat KAP titik. Ini contohnya untuk ijazah luar negeri, misalkan Amsterdam. Ini di Belanda ditulis wilayahnya di mana. Kemudian untuk ijazah dalam negeri, contoh Bekasi, ditulis KAP Bekasi. Ini kabupatennya boleh lengkap, boleh juga KAP titik.
Kemudian untuk nomor 14 ini tanggal. Diperhatikan tanggal juknisnya diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh sekolah. Yang tanggal yang satu digit tidak boleh ditulis angka 0 di depannya, tulis saja angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk bulan ditulis lengkap dengan huruf. Huruf awalnya diawali dengan huruf kapital. Ini untuk tanggalnya. Kemudian ini nama kepala sekolah nomor 15. Ini nama kepala sekolahnya dibubuhkan tanda tangan. Untuk kepala sekolah yang PNS ditulis NIP lengkap, ditulis di sini bagian NIP-nya. Kemudian yang non ASN ditulis saja tanda strip datar. Kemudian ini adalah stempel, kemudian fotonya 3 cm, 4 cm, bisa hitam putih, bisa juga berwarna. Di sini latarnya tidak ditetapkan secara khusus, ya. Tidak ditetapkan secara khusus. Untuk nomor 17 dibubuhi cap jari dan stempelnya menyentuh pas foto. Stempelnya menyentuh pas foto. Baik, itu untuk halaman depan dan kita lihat untuk halaman belakangnya. Halaman belakangnya ini 1, 2, 3, 4. Ini sama dengan yang di depan. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 harus sama dengan yang tertulis di halaman depan. Namanya, kemudian tempat tanggal lahir, nomor induk siswa nasional harus sama dengan yang di depan. Jenis kekhususan ini khusus untuk pendidikan luar biasa, sama di halaman depan tadi, bisa ditulis hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, kesulitan belajar spesifik, lamban belajar, hambatan fisik, autis, dan hambatan majemuk. Nomor 6 untuk nilainya, perhatikan dengan baik juknis penulisan nilai. Jadi harus ditulis tangan. Tidak boleh ketikan berisi nilai yang diperoleh dari sekolah. Ketentuan sesuai dengan ketentuan Kemendikbudristek dalam penulisan nilai dalam ijazah sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian eh, khusus untuk SPK ya, diisi nilai mata pelajaran wajib. Ini ada mata pelajaran wajibnya untuk SPK. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Kemudian nilainya yang paling penting juga ini. Jadi nilai untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan dua angka di belakang koma. Ini contohnya 72,495 dibulatkan jadi 72,50. Begitu seterusnya. 85,754 dibulatkan menjadi 85,75. Jadi ini cara pembulatannya kalau angka 5 ke atas ya sesuai dengan aturan pembulatan matematika. Kemudian ini 8, 9, 10, 11 itu ditulis sama dengan halaman depan. Sama dengan halaman depan aturannya. Cuman halaman belakang sudah tidak ada lagi pas foto. Ini ditulis nama kabupaten atau kota untuk apalagi yang dalam negeri untuk ijazah luar negeri itu wilayahnya, bukan negaranya. Kemudian tanggal penerbitannya sama dengan halaman depan. Baik, demikian juknis penulisan ijazah SD untuk jenjang SD kurikulum 2013 dan Merdeka untuk sekolah dasar luar biasa.